Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 500 kembali ke makam kaisar. Jika Chu Feng melihat orang-orang dari dinasti Jiang sebelumnya, dia pasti akan terkejut dengan kekuatan mereka. Namun setelah melihat kekuatan keluarga Zi, Chu Feng semakin memahami kata-kata yang diucapkan Ziling. Di benua 9 provinsi, alasan mengapa mereka bisa membuat orang-orang mengagumi mereka bukanlah karena mereka kuat, melainkan karena orang-orang di sini terlalu lemah. Jadi, sudah sepantasnya mereka yang memiliki bakat luar biasa dikagumi orang. Kalau mereka saja tidak bisa melakukan itu tidak masuk akal. Dan selain 9 ahli yang memiliki kekuatan yang sama dengan Jiang Henyuan, ada juga seorang pria tua pendek yang kurus kering. Penampilan lelaki tua itu benar-benar sangat buruk rupa. Kerutan di wajahnya bahkan lebih banyak dari 10 roti kukus. Kepalanya tampak botak jika dilihat dari jauh, tetapi masih ada beberapa helai rambut putih jika dilihat dari dekat. Mulutnya penuh bau busuk, dan yang paling penting adalah ia bahkan kehilangan gigi depannya. Akan tetapi, meskipun lelaki tua itu berpenampilan buruk rupa, kultivasinya sangat kuat. Tidak lebih rendah dari kaisar dinasti Jiang, dan jelas berada pada level yang sama dengan Raja Monyet Mengerikan, memiliki kultivasi tingkat ke-8 dari alam surga. Dan dari sikap hormat orang-orang dinasti Jiang terhadap lelaki tua itu dan dari kata-kata mereka, Chu Feng juga mengetahui identitas lelaki itu. Dia adalah paman kaisar saat ini. Meskipun kedudukannya di klan lebih rendah dari leluhur lama dinasti itu, dia tetap orang yang telah hidup paling lama di dinasti Jiang. Dari apa yang dia dengar, dia sudah berusia 150 tahun. Secara normal, umur orang biasa paling lama hanya beberapa puluh tahun. Seorang kultivator tidak akan mencapai 100 tahun, jadi bisa dikatakan bahwa merupakan keajaiban bagi lelaki tua ini untuk bisa hidup selama 150 tahun. Namun, saat ini, yang paling menarik perhatian Chu Feng adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah emas dan memiliki wajah yang penuh belas kasih. Aura lelaki tua itu sebenarnya jauh lebih tebal daripada aura Raja Monyet Mengerikan. Menurut dugaan Chu Feng, lelaki tua itu seharusnya adalah penguasa sejati dinasti Jiang, mantan kaisar dinasti Jiang, tetapi leluhur lama dinasti saat ini. Kultivasinya seharusnya telah mencapai alam marsial lor tanpa batas, dan merupakan ahli di alam surga tingkat 9. Selain itu, leluhur lama dari Persekutuan Roh Dunia, Gu Tianchen, serta kepala Persekutuan Roh Dunia, juga mengikuti orang-orang dari dinasti Jiang dan tiba di sini bersama-sama. Mereka pertama-tama memeriksa burung Dewa Inferno yang telah mati, tetapi akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Pada hari itu juga, leluhur tua dinasti mengumumkan hal lain yang membuat Chu Feng bersukacita. Mereka telah selesai mempersiapkan, dan akan segera membuka makam kaisar. Setelah beberapa lama berorganisasi, sebuah kelompok yang mengumpulkan banyak ahli alam surga akhirnya tiba di pegunungan burung Vermilion. Setelah sampai di sana, orang-orang baru mengetahui bahwa leluhur tua dinasti Jiang juga seorang spiritualis dunia jubah ungu. Dengan metode leluhur lama dinasti dan Raja Monyet Mengerikan, mereka dengan mudah mengunci posisi pintu masuk ke makam kaisar. Dengan kerumunan yang menyertainya, Chu Feng juga, akhirnya, melangkah kembali ke pintu masuk ke makam kaisar ini. Chu Feng, aku sudah mendengar tentang hubunganmu dengan Ziling. Percayalah, mereka akan menyesal. Menyesal karena kehilanganmu. Jadi, jangan patah semangat. Selama kamu mau bekerja keras, prestasimu tidak akan terukur. Saat kerumunan berjalan maju bersama, Chu Feng tiba-tiba menerima pesan mental. Memiringkan pandangannya untuk melihat, dia melihat bahwa leluhur tua dinasti di sebelahnya tersenyum melihat dirinya sendiri. Menghadapi dorongan dari leluhur tua dinasti, Chu Feng tersenyum kembali. Setelah beberapa saat bersama, Chu Feng juga memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Namun karena suatu alasan, Chu Feng punya firasat buruk. Orang tua terkuat di dinasti Jiang tampaknya memiliki kesan yang sangat baik pada dirinya sendiri. Saat memasuki makam kaisar kali ini, ia bahkan membiarkan Raja Monyet Mengerikan memimpin jalan, dan untuk dirinya sendiri, ia terus berada di sisi Chu Feng untuk melindungi keselamatannya. Tidak ada seorang pun di kelompok Chu Feng yang kultivasinya lemah. Selain Chu Feng, kultivasi semua orang setidaknya berada di alam surga tingkat 5. Jadi, kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap, mereka melewati lapisan simbol anti-iblis. Akhirnya, danau yang menghentikan Chu Feng saat itu muncul kembali di depannya. Hanya ada satu roh jahat. Lihat ini. Pada saat itu, seorang ahli dinasti dengan kultivasi di alam surga tingkat 6 naik ke udara dan terbang di atas danau. Asteris hem. Tepat saat orang itu terbang di atas danau, titik-titik cahaya berwarna hijau yang melayang di atas permukaan danau bagaikan anak panah yang terbang cepat ke arah orang itu. Merusak. Namun, orang itu melambaikan lengan bajunya yang besar. Kekuatan surga yang tak terbatas menekan ke bawah dan menghancurkan semua titik cahaya berwarna hijau. Asteris wow, tak lama kemudian, terdengar suara lolongan marah dari danau.
Semburan air besar membubung ke udara, dan bersamaan dengan itu, sepasang mata hijau tua raksasa muncul dari balik semburan air. Monster raksasa bersembunyi di dalam semburan air dan melakukan serangan mendadak terhadap para ahli dinasti. Namun, meskipun roh jahat yang menyerangnya secara langsung, ahli dinasti itu tetap tidak takut sedikit pun. Dia mengepalkan salah satu tangannya, lalu lapisan kekuatan surga mengembun di dalam tinjunya. Cahaya melesat ke segala arah dengan kekuatan luar biasa. Sesaat kemudian, dia berteriak keras, lalu melayangkan pukulan ke bawah. Asteris boom, sebuah ledakan terdengar. Seketika, percikan air menyembur kemana-mana dan ombak besar bergulung-gulung. Asteris wow, pada saat yang sama, teriakan memilukan pun terdengar, dan perasaan bahaya di danau pun ikut lenyap. Ia mati. Di hadapan ahli dinasti, roh jahat yang sangat kuat, bagi Chu Feng saat itu, diledakkan sampai mati hanya dengan satu pukulan. Adegan itu sesuai dengan harapan semua orang karena mereka yang bisa datang ke tempat ini semuanya adalah spiritualis dunia. Mereka bisa merasakan kekuatan roh jahat, dan karena itu adalah roh jahat hanya di alam surga tingkat 1, tidak ada yang menaruhnya di mata mereka. Namun bagi Chu Feng, dia mendesah dengan sangat emosional. Bagi Chu Feng saat ini, roh jahat di alam surga tingkat 1 memang tidak seberapa, dan dia dapat dengan mudah membunuhnya, tetapi dia tidak akan pernah melupakan betapa mengerikannya roh jahat di depannya saat itu. Hanya dengan dua mata hijau tua itu, mereka benar-benar dapat membuat Chu Feng ketakutan saat itu. Kuku, ini memang makam kaisar. Aku tidak pernah menyangka di tempat yang sepi seperti ini, akan ada makam seperti ini. Ini benar-benar kejutan besar yang jatuh dari surga. Panen yang tak terduga. Hahaha. Namun tiba-tiba, suara tua terdengar di telinga Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba terkejut. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya karena dia sudah tahu siapa pemilik suara itu. Tepatnya pria tua berpakaian hitam yang sangat mengerikan yang dia temui di lautan api saat itu. Ada apa, Chu Feng? Melihat ekspresi gugup Chu Feng, leluhur tua dinasti Jiang itu sedikit mengernyit dan bertanya dengan gugup. Chu Feng, apakah kamu menemukan sesuatu? Pada saat yang sama, semua orang menatap ke arah Chu Feng dan bertanya dengan gugup. Dalam penjelajahan makam kaisar ini, Chu Feng adalah akarnya. Mereka semua merasa bahwa saat ia menerima warisan dua keterampilan rahasia, ada semacam takdir antara dirinya dan makam kaisar. Dengan Chu Feng di sana, saat mereka masuk lebih dalam ke makam kaisar, mungkin mereka akan memperoleh hasil panen yang besar. Jadi, hanya ketika ada yang salah dengan Chu Feng, semua orang menjadi gugup. Mereka bahkan mengira Chu Feng menemukan sesuatu. Tidak apa-apa. Melihat reaksi mereka, Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecil, tetapi dia diam-diam berkata dalam hatinya, apakah itu hanya imajinasiku? Karena, Chu Feng jelas mendengar suara tawa keras lelaki tua berpakaian hitam itu, namun jelas, orang-orang di sini tidak mendengar apapun. Nak, kembalilah. Makam kaisar ini bukanlah sesuatu yang bisa kau masuki. Menekan lebih dalam dengan paksa hanya akan membuatmu mati. Kembalilah dan tunggu. Setelah aku memasuki bagian terdalam makam kaisar ini, aku akan memberimu beberapa keuntungan, sebagai imbalan karena telah membawaku ke makam kaisar ini. Namun tiba-tiba, suara lelaki tua berpakaian hitam itu terpancar ke telinganya. Pada saat itu, Chu Feng tahu bahwa itu bukanlah imajinasinya. Itu adalah pesan mental. Pesan mental yang dikirimkan lelaki tua berpakaian hitam itu kepadanya.